Soal ini membahas mengenai proses hemodialisis, dan yang jadi pertanyaan adalah bagaimana proses hemodialisis. Mungkin lebih umum kalian dengar namanya itu cuci darah. Jadi biasanya untuk penderita yang mengalami gagal ginjal, karena memang prosesnya sudah nggak bisa difungsikan lagi ginjalnya. Jadi yang mencuci darahnya sekarang ini alat, bukan lagi ginjal. Nah, kita mulai pembahasannya dari gagal ginjal dulu nih. Karena ini adalah penyakit di mana pengobatannya pakai yang hemodialisis, jadi penting buat kalian tahu gagal ginjal ini kenapa. Pada penderita gagal ginjal, fungsi ginjalnya nggak berjalan dengan baik, di mana seharusnya ginjal ini kan dipakai untuk memproduksi urin. Nah, kalau urinnya nggak bisa diproduksi, akhirnya darahnya jadi kotor. Dan waktu kalian belajar soal proses pembentukan urin, kalian akan lihat bahwa sebenarnya urin ini dibentuk dari darah. Jadi darah difiltrasi, kemudian diproses lebih lanjut, akhirnya terbentuk urin. Kalau nggak ada filtrasi darah, nggak ada proses pembentukan urin, darahnya ini lama-lama ketumpukan sama zat-zat buangan, karena sistem ekskresi kan membuang zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Nah, kalau nggak dibuat lewat urin, akhirnya benar-benar menumpuk di darah. Ini yang kita sebut sebagai darah kotor. Nah, biasanya kalau yang kotor ini kan memang dicuci. Nah, itu prinsipnya hemodialisis juga seperti itu. Harapannya setelah proses ini darahnya jadi darah bersih lagi. Nah, ini kurang lebih skemanya. Kira-kira kalau ada pasien yang kena gagal ginjal, darahnya itu dikeluarin kemudian dimasukkan ke mesin hemodialisis. Kurang lebihnya kayak gini, meskipun nggak sederhana itulah ya, cuman ini skema sederhananya aja. Nanti darah kotornya akan dilewatkan di tabung. Waktu di sini yang gambarnya warna biru, jadi ada tabung, dan di luar tabung ini ada cairan yang namanya cairan dialisat. Cairan dialisat ini dengan sengaja kita bentuk komponennya sama dengan darah bersih yang seharusnya. Misalkan darah bersih manusia yang harusnya setelah dieliminasi zat-zat pengotornya, itu nggak ada ureanya. Nah, berarti cairan dialisatnya nggak ada urea. Kemudian kadar garamnya sekian persen. Nah, itu kita juga buat segitu. Jadi benar-benar cairan dialisat ini kita buat sama dengan darah bersih yang seharusnya. Prinsipnya menggunakan prinsip perpindahan molekul, di mana molekul akan bergerak dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi misalkan yang digambar ini nih, darah kotornya lagi mengalir, di cairan dialisatnya nggak ada urea. Akhirnya urea yang ada di darah kotor, kan masih kotor ini, ureanya keluar ke cairan dialisatnya. Lama-lama karena ureanya keluar terus, di akhir tabung dia udah jadi darah yang bersih karena ureanya udah tereliminasi. Nah, ini prinsip yang dipakai. Cairan dialisatnya juga harus diganti terus supaya benar-benar nggak ada ureanya dan akhirnya urea bisa bergerak keluar. Untuk cara jawabnya mungkin bisa kalian sesuaikan sama yang saya tulis di sini, tapi nanti tolong diubah dengan bahasa dan pemahaman kalian sendiri. Jadi prinsipnya darah kotor akan dialirkan melalui tabung yang di luarnya merupakan cairan dialisat supaya komponen pengotor dalam darah bergerak keluar dari darah dan darah menjadi bersih. Ini sesuai dengan prinsip perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah.